Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Fitria Angelika di video pembelajaran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Sekarang kita masih di mata kuliah pengantar metodologi. Kita masuk nih ke pertemuan kedua, yaitu memahami pendekatan penelitian. Ada apa aja sih di dalam pendekatan penelitian itu? Tapi sebelum masuk materi, saya ingin menyampaikan sub CPMK kita hari ini, yaitu nanti setelah kuliah ini berakhir, teman-teman harus bisa memahami cara berpikir ilmiah dengan memilih pendekatan penelitian yang ada selama ini. Oke, nah kita akan masuk kepada pertanyaan, kenapa sih sebenarnya kita harus melakukan penelitian? Apakah penelitian itu sebenarnya ada di dalam institusi pendidikan aja? Enggak kok. Sebenarnya kita tiap hari melakukan penelitian, ya kan? Kita mau berangkat nanya-nanya dulu di dalam hati, kira-kira hujan apa enggak ya? Kira-kira saya perlu pakai jaket apa enggak ya? Kira-kira saya perlu bawa payung apa enggak ya? Tanpa sadar teman-teman, perkiraan-perkiraan yang ada di dalam hatimu sebenarnya merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang membutuhkan jawaban. Karena teman-teman udah tahu polanya nih, habis mendung biasanya akan hujan, maka teman-teman kemudian mengantisipasi akan membawa payung. Itu tuh yang waktu di video pembelajaran pertama saya sebutnya sebagai tugas prediktif dari ilmu pengetahuan. Jadi karena sudah ada pola yang berulang, ada kejadian yang berulang dengan runutan waktu yang sama, maka kita kemudian bisa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, kembali lagi kenapa sih harus mengadakan penelitian? Pertama adalah tentunya kita ingin mencari pengetahuan yang lebih luas lagi. Ya dong, kita nggak boleh hanya puas dengan apa yang kita tahu. Kita harus cari lagi, harus mendalami lagi atau menggali lagi untuk bisa memodifikasi ilmu pengetahuan yang ada. Makanya kenapa kemudian teknologi berkembang, kemudian kehidupan kita jauh lebih baik sekarang dibandingkan dulu, itu karena ilmu pengetahuan dan karena keingintahuan manusia gitu. Nah teman-teman, itu tuh poin terbesar dari manusia, rasa ingin tahunya besar sekali. Kemudian apalagi sih alasan mengapa kita mengadakan penelitian? Biasanya kita tidak puas dengan pengetahuan yang sehari-hari kita dapatkan gitu ya. Dan biasanya kita punya kepekaan terhadap sesuatu. Kita melihat film, kita menonton film bukan cuma sebagai penikmat aja, tapi kita melihat bahwa wah keren juga tuh ya sutradaranya kalau bikinnya begini gitu ya. Atau ada maksud apa sih di balik gambaran misalnya Captain Marvel itu perempuan gitu. Misalnya hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang di dalam diri kita itulah yang kita sebut sebagai kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Nah teman-teman, kepekaan tersebut memang harus selalu diasah supaya teman-teman punya kepekaan juga dalam aspek-aspek penelitian. Kemudian apalagi yang ketiga adalah cara berpikir ilmiah sebenarnya itu mengikuti cara berpikir sehari-hari. Tadi contohnya adalah apakah saya perlu bawa payung kalau hari mendung? Nah tadi itu karena ilmu pengetahuan sudah membuat polanya gitu ya, pola kejadian berulang, maka kemudian kita jadi melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang nggak perlu lagi kita pelajari. Enggak juga gitu ya. Sebenarnya belum tentu kan kalau mendung itu pasti hujan gitu. Mungkin ada hal-hal lain, mungkin ada awan yang tertutup polusi misalnya sehingga kita tidak bisa melihat awan yang jernih dan sebagainya. Itu yang harus kita jelaskan dengan penelitian-penelitian kita. Apalagi, nah ini yang biasanya anak-anak muda suka nih. Kita juga melakukan penelitian kok kalau misalnya kita curiga bahwa pacar kita selingkuh misalnya gitu ya. Nah biasanya teman-teman akan mulai kan stalking lah ke medsosnya, nanya ini itu dan sebagainya, wawancara teman-temannya lah ya, untuk mendapatkan data sebelum kita ngambil keputusan. Itu tuh sama tuh kayak gitu tuh, ilmu pengetahuan atau cara berpikir ilmiah tuh sebenarnya kayak gitu juga. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ada masalah yang butuh jawaban gitu. Jadi masalah apa saja biasanya kita akan melakukan penelitian kok tanpa kita sadari tadi itu, dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah ada pertanyaan yang perlu dijawab gitu. Itu harus dijawab entah oleh si gitu ya, subjek kita atau objek penelitian kita, atau untuk diri kita sendiri. Itu juga perlu kita kaji lebih dalam. Nah, itu tadi 5 hal alasan kenapa kita mengadakan penelitian. Nah, teman-teman, di video pembelajaran yang pertama saya sudah pernah menyampaikan tentang 4 cara untuk mengetahui dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah method of establish gitu ya, jadi sudah ada sebelumnya. Method of authority gitu ya, yaitu kita percaya pada kewibawaan seseorang atau otoritas seseorang ketika menyampaikan.
method of intuition gitu ya. Jadi itu tadi a priori method, jadi kita keberadaan Tuhan, kemudian kebesaran Tuhan itu nggak usah lah nggak usah lagi dicari tahu gitu ya, karena memang kita lewat apa yang sudah ada aja kita bisa melihat itu. Dan kemudian method of science ini yang akan kita pelajari di institusi pendidikan dan di bangku kuliah. Nah, biasanya teman-teman di dalam tahap-tahap penelitian Anda akan menjelaskan, pertama Anda harus profiling gitu ya. Teman-teman harus profiling tentang fenomena sosial yang teman-teman tertarik di dalamnya. Apa saja? Bisa soal dirimu sendiri, bisa soal relasi, bisa soal teks, film, dan sebagainya. Dan teman-teman, semua fenomena sosial ini adalah laboratorium yang sangat besar untuk dikaji, untuk digambarkan, diprofilkan, dan diteliti gitu. Dan kemudian selanjutnya setelah menggambarkan, teman-teman harus bisa mendeskripsikannya. Tentunya mendeskripsikannya dengan sangat ilmiah, dengan bahasa-bahasa baku yang ilmiah. Ini kalau kita berbicara di institusi pendidikan ya. Di sini biasanya ketika teman-teman mendeskripsikan fenomena sosial tersebut gitu, teman-teman akan mendapatkan sebuah benang merah gitu tentang keunikan gitu, keunikan dari perspektifmu terhadap fenomena sosial tersebut. Nah, ini biasanya nggak didapatkan dari orang lain nih. Jadi ini betul-betul genuine milikmu gitu ya. Itu yang sering kita sebut sebagai state of the arts ya. Kemudian biasanya yang ketiga, teman-teman akan menguraikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Biasanya dari fenomena sosial tersebut teman-teman akan lihat nih, ini kenapa sih fenomena sosial ini terjadi? Ada nggak sih sebenarnya kejadian sebelumnya? Atau ada nggak sih fenomena sosial ini mempengaruhi hal-hal lainnya? Itu teman-teman akan gali sedalam-dalamnya. Dan barulah ketika teman-teman sudah mendapatkan rangkaian dari hubungan sebab akibat tersebut, teman-teman akan menuliskannya di dalam laporan. Bisa itu skripsi, bisa itu laporan magang, bisa itu tesis, disertasi, dan sebagainya. Dan biasanya nanti teman-teman akan memasukkan, tadi saya bilang, perspektifmu sendiri. Di situ biasanya tahapan yang kita sebut sebagai explanation. Teman-teman menjelaskan pemahaman terhadap fenomena sosial tersebut, pemahaman tentang subjek atau objek penelitianmu dari perspektifmu sendiri ya. Nah, teman-teman, yang harus dipikirkan adalah ketika kita berbicara tentang pendekatan penelitian, kita sebenarnya sudah punya perspektif tertentu gitu. Perspektif ini gitu tentunya memiliki aspek filosofis yang sangat dalam. Yang pertama adalah ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis, yang keempat adalah metodologis. Apa sih itu ontologis gitu ya? Ontologis itu merupakan hakikat gejala yang diteliti. Bersumber dari mana gitu ya? Apakah dari dalam diri kita sendiri? Apakah merupakan produk dari lingkungan? Misalnya seperti itu. Misalnya nih, kalau teman-teman ngelihat kasus KDRT, ada kan orang yang ngelihat KDRT sebagai ya udah sih itu urusannya orang tersebut, orang yang terlibat dalam kasus KDRT tersebut gitu. Tapi ada juga yang begitu mendengar kasus KDRT, teman-teman langsung berempati, bersimpati, langsung bilang bahwa oke, itu nggak boleh terjadi dan itu harus diberhentikan, karena kalau terjadi sama diri saya pastinya tentu akan buruk juga gitu akibatnya. Itu aspek ontologis. Dia membedakan dari manakah sebuah gejala itu atau fenomena sosial itu muncul. Apakah dia merupakan produk lingkungan tadi saya bilang, ataukah berasal dari keresahan hatimu sendiri. Kemudian yang kedua adalah secara epistemologis. Nah, di sini kita bisa ngelihat apakah dia hard knowledge ataukah soft knowledge gitu ya. Ini pengetahuan ini nih tadi mesti dicari, ataukah pengalamanmu sendiri, ataukah refleksi dirimu sendiri gitu. Tadi yang saya bilang kalau hard knowledge itu adalah teman-teman melihat bahwa pengetahuan atau fenomena sosial itu terjadinya di luar dirimu, terjadinya merupakan hasil dari produk lingkungan gitu. Nah, kalau soft knowledge tidak. Soft knowledge itu biasanya tadi saya bilang itu berasal dari kegundahan hati, berasal dari refleksi diri. Tadi kalau misalnya melihat bahwa KDRT itu bisa terjadi pada diri saya gitu karena saya perempuan, atau bisa terjadi pada ibu saya gitu, maka itu yang disebut sebagai soft knowledge. Sehingga teman-teman punya keinginan untuk menggali kasus atau menggali fenomena sosial dari KDRT ini dengan lebih mendalam dan dari perspektifmu sendiri. Itu yang secara epistemologis kita sebut sebagai soft knowledge. Nah,
Kemudian yang ketiga, aspek filosofis yang ketiga yaitu adalah aksiologis. Aksiologis itu biasanya berhubungan dengan etika. Jadi tadi kalau hard knowledge-nya dia itu melihat bahwa fenomena sosial berasal dari luar, biasanya kita akan mengambil jarak. Udah deh, nggak usah ikutan. Namanya juga kasus KDRT, biarin aja mereka yang menyelesaikan. Tapi tidak demikian ketika kita memperlakukan fenomena sosial menjadi bagian dari kita, yang kita sebut sebagai soft knowledge tadi. Kita kemudian langsung gitu ya, pada akhirnya kita akan terlibat di dalam fenomena sosial tersebut. Nanya-nanya, bersimpati, kadang-kadang juga ikutan nangis gitu ya dengan korbannya, dan kemudian membantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Dan biasanya kita akan bertanya lebih mendalam tentang pengalamannya dia sebagai korban KDRT dan sebagainya. Pokoknya sebisa mungkin kita memahami dia gitu ya, yang tidak dipahami oleh orang lainnya. Yang keempat, aspek filosofisnya yaitu metodologis. Di sini adalah konsekuensi yang mesti teman-teman jalankan. Metodologis adalah bagaimana kita memperlakukan atau mengukur realitas sosial ini. Mau diapain nih? Mau diukur atau dikaji dengan numerik, yaitu dengan angka-angka gitu ya. Misalnya kita pengen lihat ada berapa sih kasus KDRT yang terjadi di daerah kita ini selama 1 tahun gitu ya. Itu berarti kita akan lihatnya secara numerik, akan lihatnya secara presentasi. Tapi ada juga secara metodologisnya kita pengen lihat bagaimana sih pengalaman para korban KDRT. Ataukah kita pengen lihat bagaimana sih fenomena KDRT ini dijelaskan dari perspektif korban maupun juga pelakunya gitu. Ada nggak sih tegangan di antara mereka? Ada nggak sih dialog sebenarnya? Atau apakah mereka itu sebenarnya punya solusi tapi sebenarnya tidak mau mengambil solusi itu karena memiliki konsekuensi tertentu misalnya. Nah, itu yang kemudian kita akan kaji di dalam metodologis. Teman-teman, pada akhirnya di dalam ilmu pengetahuan itu ada 2 pendekatan metodologis yang kita kenal. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Di dalam ilmu pengetahuan sebenarnya perjalanannya kualitatif jalan duluan nih, tapi kemudian kuantitatif juga kemudian mengalami kejayaannya. Ada masanya ilmu-ilmu yang mengandalkan perhitungan kuantitatif itu mengalami kejayaan dan bahkan sampai sekarang juga masih ada. Nah, apa sih mereka itu gitu ya? Kalau kualitatif itu data driven gitu. Jadi kita betul-betul semuanya mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan berdasarkan penggalian kita terhadap data, berdasarkan kedalaman data, berdasarkan refleksi peneliti terhadap fenomena sosial tersebut. Tadi misalnya kalau kasus KDRT kita lihat sebagai bagian diri kita, terjadi pada diri kita itu gimana, terjadi sama ibu kita itu gimana gitu, dan kemudian kita tuliskan itu dengan perspektif kita. Itu artinya kita pendekatan ilmiahnya adalah kualitatif. Sementara tidak demikian dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kita sangat percaya pada teori, kedikdayaan teori gitu, bahwa teori sudah punya kebenarannya sendiri. Oleh karena itu biasanya kita akan membuktikan teori ini jika digunakan pada fenomena sosial tertentu nih gitu ya. Biasanya di sini Anda kalau misalnya pakai pendekatan kuantitatif akan cenderung untuk mempraktekkan teori tersebut, untuk membuktikan tadi itu apakah teori ini berfungsi atau relevan jika fenomena sosialnya kita bawa misalnya di Indonesia atau di Depok atau di Jawa dan sebagainya. Dan kita akan melihat apakah ada perbedaan antara teori awal dengan data-data empiris yang nanti kalian dapatkan. Nah, begitu dari saya pengantar tentang pendekatan penelitian. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat semuanya.